Salam, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang telah menolong kami, Engkau yang telah memberkati kami, Engkau yang telah memberikan kekuatan, kesehatan pada kami sehingga hari ini kami masih dapat duduk diam di kaki Tuhan untuk berdoa, memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi masih ada kesempatan bagi kami untuk Tuhan rindu datang kepada Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah, urapilah wanita-wanita hari ini dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Salam ibu-ibu, puji nama Tuhan. Pada sore hari ini, Selasa 31 Maret 2020, saya akan memberikan satu tema pada kita para wanita, kekuatan doa. Kekuatan doa yang terdapat di dalam Mazmur. Kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 54. Kita buka Mazmur pasal 54 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca ayat ini. Doa dalam menghadapi musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Zifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Selah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaan-Mu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 54 ini adalah sebuah doa yang dinaikkan oleh Raja Daud ketika ia ketakutan karena dikejar oleh Saul dan ia bersembunyi pada orang Zifi. Ini adalah sikap hidup orang yang benar, sikap hidup orang yang berkenan kepada Tuhan, sikap hidup orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu ketika menghadapi ketakutan, kesesakan dan kekhawatiran, ia mengambil sikap untuk berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Teladan Daud dalam doa saat menghadapi persoalan, ketakutan, kesesakan memberikan manfaat yang besar kepada kita, yaitu keyakinan akan kuasa Tuhan. Jadi kekuatan doa yang kita miliki itu ada memiliki satu keyakinan akan kuasa Tuhan karena ia menaikkan doanya dengan percaya. Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal dari bacaan ini. Saya akan berikan tema tadi, kekuatan doa. Apakah manfaat kekuatan doa? Yang pertama, kekuatan doa adalah menumbuhkan atau melahirkan perkataan iman. Jadi menumbuhkan, melahirkan perkataan iman. Kita lihat tadi ayat 6, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Ini perkataan iman. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Ketika kita memiliki kekuatan doa, maka kita punya keyakinan ada sesuatu yang lahir dari hati kita, di perkataan yang positif, perkataan iman. Ya, ini walaupun kita mungkin belum ditolong Tuhan, tapi katakan itu yakin, sesungguhnya Allah penolongku, Allah yang menopang aku pasti bisa, aku pasti kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena ketika kita tidak punya kekuatan doa, kalau kita tidak punya kekuatan doa, saat kita menghadapi persoalan, ketakutan, kesesakan, yang ada adalah kekuatan perkataan yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia, menyalahkan orang lain. Kemudian berkata-kata yang kotor, mengutuk dan sebagainya. Sama seperti pengalaman daripada Marta. Kita buka dalam Lukas pasal yang ke-10. Mari kita buka Lukas pasal yang ke-10. Ini ada sikap seorang yang tidak memiliki kekuatan doa dalam hidupnya. Marta 10 mulai ayat 40. Sedang Marta sibuk
sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Marta, karena dia tidak memiliki kekuatan doa, dia hanya sibuk dengan kekhawatirannya, sibuk dengan perkara-perkara jasmaninya. Sehingga ketika dia tertekan, ketika dia melihat bahwa dia tidak dipedulikan, dia marah, seolah-olah menyalahkan Yesus, menyalahkan Maria. Mengapa dibiarkan sendiri? Ini sia-sia, perkataan sia-sia, menyalahkan orang lain, ya, menyalahkan orang lain. Nah, ini adalah ketika orang tidak memiliki kekuatan doa. Tetapi ketika orang memiliki kekuatan doa dalam hidupnya, maka dia akan berkata yang positif, "Tuhan yang menolong aku, menopang dan memberikan kekuatan kepadaku." Yang kedua, manfaat kekuatan doa adalah mampu bersyukur kepada Tuhan. Mampu bersyukur kepada Tuhan. Tadi kita baca di ayat yang ke-8 dari Mazmur 54, ayat yang ke-8, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan." Manfaat kekuatan doa, ketika ibu-ibu punya kekuatan doa, maka kita mampu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, dan ketika kita bersyukur, maka ada kekuatan doa yang luar biasa. Karena orang itu mampu memberi persembahan kepada Tuhan dengan rela. Ya, jadi orang yang memiliki kekuatan doa, dia bersyukur pada Tuhan, dia rela, dia bisa, dia mampu berikan persembahan hidupnya, ibadah dengan sepenuh hati. Dan juga saat-saat ini ketika kita ada di rumah, kita memiliki kekuatan untuk bersyukur, kita bisa berdoa meskipun di rumah masing-masing saat ini. Ibu-ibu saat ini mungkin mendengarkan saya saat ini, beribadah dan menyanyi sendiri, tapi mendengarkan doa, mendengarkan firman bersama. Dan satu berdoa syafaat sendiri. Ya, kita lihat persembahan hidup lakukan dengan rela, bersyukur. Yang kedua memberikan pujian juga dengan rela. Ya, memberikan persembahan kepada Tuhan pujian dengan sukacita, dengan rela. Ya. Dan juga memberikan persembahan materi juga dengan rela. Ini orang yang bersyukur karena punya kekuatan doa. Dia mampu bersyukur, berterima kasih dengan segala keadaan yang ada saat ini, seperti saat ini. Kita tidak bisa bersama-sama di gereja, tapi di rumah masing-masing kita tetap dapat bersyukur, bisa beribadah. Ambil waktu jam-jam dengan di gereja, ya, di gereja kita ambil waktu, di rumah kita lakukan bersama keluarga. Puji Tuhan. Yang ketiga, orang yang memiliki kekuatan doa, yang ketiga, ia memiliki pandangan yang positif. Ketika orang memiliki kekuatan doa, ia juga akan memiliki pandangan yang positif. Ayat yang ke-9 dari Mazmur 54 tadi, ayat yang ke-9. "Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan. Dan mataku memandangi musuhku." Mataku memandangi musuhku. Hal ini berkaitan dengan respon kita dalam menghadapi kesesakan, ada persoalan. Ketika kita tidak punya kekuatan doa, maka respon kita adalah takut, bimbang, khawatir, jangan-jangan tidak tenang dalam hidupnya. Pandangannya sempit. Ya, pandangannya sempit. Tetapi ketika kita memiliki kekuatan doa, maka mata rohani kita boleh melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Yang luar biasa, mungkin saat ini belum menerima, tapi dengan pandangan iman kita tahu Tuhan tolong kita. Ya, bukan mata jasmani kita yang terbatas, tapi dengan mata rohani kita yang dapat menembus keterbatasan. Kita mau lihat di dalam contoh 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6
ayat 14 sampai 18, demikian bunyi firman Tuhan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawab Elisa ini, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya mata bujangnya ini, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Orang yang memiliki kekuatan doa, maka mata rohaninya bisa melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ketika umat Allah dikepung oleh musuh, Nabi Elisa menghadapi dengan tenang, respon yang positif, karena mata rohaninya boleh melihat penyertaan dan perlindungan Tuhan yang luar biasa melalui kuda dan kereta berapi yang mengelilinginya. Berbeda dengan bujangnya Gehazi, karena dia tidak memiliki kekuatan doa di dalam Tuhan. Ia ketakutan, ia melihat kebinasaan, ia melihat kematian. Tetapi ketika Nabi Elisa berdoa untuk bujangnya ini, maka bujangnya diberi karunia juga untuk melihat bagaimana Tuhan menyertai dan melindungi umatnya dari serangan musuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari contoh ini ya, kita melihat bagaimana dari pengalaman Daud ketika dia memiliki kekuatan doa, menghadapi masa dia berdoa kepada Tuhan, dia serahkan pada Tuhan dalam doa dengan keyakinan, maka akan menumbuhkan perkataan yang positif, memampukan dia bersyukur dan memiliki pandangan yang positif, bisa melihat perkara-perkara ajaib yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Mari Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran kita hari ini, mari kita menjadikan wanita-wanita seperti Maria yang mengambil bagian yang terbaik dalam hidupnya, yaitu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar suaranya, sehingga kita menjadi saluran berkat bagi keluarga, masyarakat, kota dan bangsa kita. Pada masa ini, masa-masa COVID-19 ini, tim medis sebagai garda depan lawan corona COVID-19, mereka rela merawat pasien 24 jam dengan sekuat tenaga dan waktu mereka rela merawat pasien-pasien ini. Biarlah kita sebagai wanita Tuhan, wanita Kristen, tidak hanya berdiam diri memikirkan persoalan kita, merenungi nasib kita, tapi mari kita jadi berkat di tengah-tengah situasi ini, yaitu kita seperti tim medis. Kita menjadi wanita, menjadikan diri kita wanita sebagai garda depan, sebagai pendoa, garda depan pendoa yang rela memberikan waktu dan tenaga kita untuk duduk bersimpuh memohon pertolongan Tuhan yang sanggup melepaskan bangsa kita ini, bahkan dunia ini, dari virus corona COVID-19. Kalau dokter bekerja secara jasmani 24 jam, mereka rela tenaga dan waktunya. Tetapi kita, para wanita, kita bekerja secara rohani. Kita berdoa kepada Tuhan sebagai pendoa yang akan melindungi seperti tadi kuda berapi, melindungi bangsa kita, melindungi kota kita, melindungi keluarga kita, untuk melepaskan virus ini, untuk berdoa kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan yang sanggup melepaskan semua dari kesesakan, melepaskan semua dari persoalan.
baik persoalan pribadi, keluarga, kota, bangsa, dan negara. Mari jadikan kita wanita pendoa di akhir zaman sebagai garis depan untuk mendoakan seluruh masyarakat dan juga bangsa kita. Amin. Bini kasih Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Ya, nanti silakan ibu-ibu berdoa dan kita akan menyanyikan Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Silakan ibu berdoa nanti dan silakan berdoa syafaat. Ya, nanti kita akan bersama-sama menyanyikan lagu ini di rumah kita masing-masing. Saya akan bukan menyanyi, dan saat itu kita akan berdoa bersama-sama syafaat. Terima kasih. Selamat sore. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi